Baik. Saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengawali ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mazmur 96 ayatnya yang ke-7 berkata, Tuhan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Hanya Kau yang layak kami puji. Biar segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saudara bisa bangkit berdiri. Bagi Tuhan
kita pagi ini. Datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian pengagungan kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Surga Tuhan umat manusia, hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya di seluruh dunia. Persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya di hadapan tatamu. Mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kami sudah lakukan di sepanjang pekan yang telah berlalu. Banyak kesalahan dalam ucapan kami, pikiran kami, maupun tingkah laku kami. Kami mohon ampun Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Dan kami percaya pada pagi hari ini, kami telah menerima pengampunan itu. Kami telah disucikan, dilayakkan. Sehingga kami boleh layak memuji Engkau pada pagi hari ini. Kami boleh layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga kesaksian daripada beberapa keluarga yang akan menyaksikan cinta kasih-Mu dalam keluarga mereka Bapa. Kiranya Tuhan di sepanjang ibadah ini Tuhan terus menolong agar dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk melanjutkan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang setiap hari boleh menikmati kebaikan Tuhan, boleh angkat tangannya. Amin. Silakan tos kanan kiri, katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh syukur Bapak Ibu. Bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita. Dia selalu baik. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung
bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Datanglah ke baiknya, datanglah ke baiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Mari jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersuka cita karena kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan bersama kesaksian dari satu keluarga akan cinta kasih Tuhan bagi keluarga mereka. Mari kita sambut Bapak Ibu Saudara, keluarga dari Bapak Feston. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan pada keluarga Bapak Feston, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menyanyikan satu pujian dengan judul Titian Kasih. Tapi pakai Bluetooth jadi nyambungkan. Sudah? Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang kembali untuk menggenapi
janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Ya, selamat menyongsong Natal 2025 yang tinggal beberapa hari lagi. Kita bersyukur Tuhan menolong kita sepanjang 11 bulan, dan kita akan masuk di bulan Desember mengakhiri tahun ini. Tahun silih berganti, Natal datang lagi, undang Yesus di hatimu. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa Kau buka, Tuhan, tirai kasih-Mu,
ketitian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih. Ya, saya kembalikan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk keluarga dari Pak Feston. Biarlah damai sejahtera Natal selalu ada di dalam hati kita Bapak Ibu, amin. Nah, kasih Tuhan itu senantiasa kita nikmati dalam setiap hidup kita. Kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita naikkan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Bila Tuhan berkenan mencurahkan urapan-Nya pada setiap kita, dan kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita akan pujian ini dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada
hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah pujian yang boleh kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kami aminkan di dalam iman kami yang menyatakan bahwa firman-Mu tetap tidak berubah Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami terus teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami pagi ini. Kami boleh berkumpul, kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun terlebih dahulu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Hanya Tuhanlah yang melayakkan kami untuk benar-benar merenungkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, maka firman-Mu ini adalah sia-sia untuk kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang sangat terbatas. Biar Tuhan menolong, Tuhan urapi, dan Tuhan mampukan. Agar setiap yang dikeluarkan dari mulut hamba-Mu, seturut apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah Injil-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang tiada henti-hentinya, mengajarkan, mengingatkan, dan menegur setiap kami. Agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadwal pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera dari kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita telah memasuki minggu terakhir di bulan November ini ya. Dan itu menandakan apa Bapak Ibu? Ya, minggu depan bulan Desember. Dan itu akan ada banyak persiapan-persiapan yang boleh kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Ini terambil di dalam kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-9. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-24 Bapak Ibu, sampai ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu atau juga bisa membaca di isi worship yang sudah ditampilkan. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Secara pelan-pelan kita menghayati setiap kata-katanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Ya. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan, merenungkan Bapak Ibu, tetapi kita menerapkan firman Tuhan ini dalam aspek hidup kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, satu tema yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah larilah untuk menang. Sekali lagi dari firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini, kita merenungkan satu tema, larilah
untuk menang. Nah, Bapak Ibu, tema ini menurut saya adalah tema yang sangat menarik dan juga tidak lepas dari penting, Bapak Ibu ya. Sangat menarik. Mengapa? Karena hal ini berbicara tentang suatu tindakan yang perlu kita lakukan. Untuk apa, Bapak Ibu? Untuk kita memperoleh sesuatu yang menarik, yang bernilai. Apa itu yang bernilai, Bapak Ibu? Ya, sesuai dengan tema, yaitu kemenangan. Itulah sesuatu yang bernilai untuk kita peroleh, Bapak Ibu. Tetapi jika kita mencermati lebih teliti lagi, Bapak Ibu, ya lebih dalam lagi, kita mendengarkan, larilah untuk menang. Ya, mungkin saat ini ada banyak dari kita yang muncul pertanyaan, ya, apa sih yang dimaksud larilah untuk menang? Ya. Apakah ini berbicara tentang kedewasaan iman? Atau ini berbicara tentang iman kita dinyatakan ketika kita terlibat dalam olahraga atau pertandingan sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca barusan. Ini menuntut kita untuk berupaya untuk menang. Ya, hal yang wajar Bapak Ibu jika kita memunculkan sebuah pertanyaan itu untuk kita memahami dan juga menafsirkan apa sih yang dimaksud larilah untuk menang. Tapi satu hal yang saya mau tekankan Bapak Ibu, jika kita salah memahami hal ini, maka kita salah mengartikan apa pesan Paulus dari ayat ini. Banyak orang percaya itu salah memahami pengertian berlari. Banyak orang percaya bahkan juga salah memahami makna kemenangan. Kedua hal ini sama-sama salah memahami Bapak Ibu. Saya pernah membaca sebuah artikel, di sana itu menyatakan bahwa kita harus berusaha, bekerja keras. Kita harus berjuang mati-matian. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita memperoleh kemenangan. Lebih dari itu, yaitu keselamatan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah pandangan ini bagus? Benar. Saya tekankan hal ini Bapak Ibu, menurut saya itu pandangan kurang benar. Karena kalau kita berpatokan dalam hal itu, pasti kita melupakan satu hal, keselamatan itu adalah anugerah. Kita lupa akan satu hal Bapak Ibu, bahwa kita sudah dimateraikan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, kita sudah menemukan, mencapai kemenangan kita di dalam Kristus. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, kita melakukan segala sesuatu Bapak Ibu, satu hal bukan untuk kita memperoleh keselamatan. Bukan untuk kita memperoleh kemenangan, kita sudah menang. Tetapi untuk apa? Untuk hidup dalam keselamatan itu. Untuk mengerjakannya Bapak Ibu. Untuk menghidupi keselamatan itu Bapak Ibu. Jadi sesuai tema kita pagi ini, larilah untuk menang. Bapak Ibu, saya tegas akan hal ini ya, seperti yang saya sudah sampaikan barusan. Kita boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan kita melayani sesama. Satu hal itu bukan untuk kita memperoleh kemenangan, tetapi kita menghidupi dan mengerjakan kemenangan itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga iman kita semakin dewasa dan kita layak disebut sebagai orang percaya yang sejati. Ya. Dan satu hal Bapak Ibu yang saya mau sampaikan, melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang sering salah dipahami. Banyak orang beranggapan melakukan pekerjaan Tuhan itu hanya terbatas kepada hamba Tuhan. Itu hanya terbatas kepada gembala jemaat. Bapak Ibu melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu juga bisa melakukannya. Memberitakan Injil, Bapak Ibu juga bisa memberitakannya. Tapi untuk kita meraih kemenangan, untuk siapa? Kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sama sekali. Bagaimana jika seandainya orang yang memberitakan Injil kepada orang yang sudah percaya sebelumnya? Bapak Ibu, menurut saya itu bukan penginjilan, itu bukan memberitakan Injil, tetapi itu pemeliharaan rohani Bapak Ibu, di mana dibuat sebuah komunitas. Di dalam hal itu kita semakin bertumbuh, kita semakin dikuatkan. Ya, contoh sederhana keberadaan kita pagi ini.
Jadi kita kembali pada konteks Bapak Ibu. Jika iman kita itu dinyatakan melalui tindakan kita atau keterlibatan kita dalam pertandingan seperti sepak bola, seperti lari maraton, seperti petinju atau MMA dan lain sebagainya Bapak Ibu, ya pernyataan yang saya mau sampaikan, kasihan Bapak Ibu, orang-orang yang tidak menyukai olahraga tersebut. Mungkin keterbatasan usia. Jika kita menganggap bahwa iman kita itu bergantung pada kemampuan fisik, bergantung pada kegiatan yang kita lakukan, mungkin olahraga atau pertandingan, Bapak Ibu. Jadi ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, saya berharap sekali Bapak Ibu jangan berpikir, firman Tuhan pagi ini mengajarkan saya untuk meraih kemenangan, berarti saya harus memaksakan diri untuk bergabung dalam pertandingan. Tidak Bapak Ibu, tidak ada sangkut pautnya dalam hal itu. Jadi inti yang saya mau sampaikan, saya sudah sampaikan dari awal. Kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan, kita boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi satu hal itu bukan untuk memperoleh kemenangan, karena kita sudah menang di dalam Kristus. Untuk apa? Untuk kita menghidupi dan mengerjakan kemenangan itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita bersyukur Paulus pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini untuk hidup dalam keselamatan, untuk mengerjakan dan menghidupi kemenangan tersebut. Maka hal yang pertama kita lakukan Bapak Ibu, yaitu ketika kita menghidupi keselamatan, maka seharusnya itu kita sudah memiliki gaya hidup yang disiplin untuk menghidupi kemenangan itu. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-24. Mungkin bisa ditampilkan. Ayat 24 Bapak Ibu, saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud larilah untuk menang dalam ayat ini? Kalau kita memperhatikan ayat ini Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan Paulus untuk menggambarkan keadaan orang Kristen. Orang percaya itu seperti gelanggang pertandingan. Kalau kita memperhatikan lebih dalam lagi Bapak Ibu, pertandingan itu dalam bahasa aslinya itu mengartikannya sebuah perjuangan. Perjuangan. Dan kata perjuangan seringkali Paulus gunakan ke dalam surat-suratnya yang lain. Untuk apa? Untuk melawan setan, untuk melawan hawa nafsu, untuk melawan dorongan jahat. Tetapi yang menarik dalam ayat ini, Paulus menggunakan kata itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil merupakan sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, mengapa sih Paulus menggunakan analogi olahraga atau sebuah pertandingan? Mengapa Paulus menggunakan sebuah metafora olahraga? Untuk memahami hal ini Bapak Ibu perlu kita melihat konteks historis. Jadi pada zaman dulu, kota Korintus itu terkenal Bapak Ibu sebagai kota yang sangat menggemari dunia olahraga. Jadi mereka terbiasa menyaksikan bahkan mengadakan sebuah pertandingan setiap tahun. Itu terjadi di sekitar Korintus. Nah, dalam acara itu mereka mengadakan beberapa pertandingan berbagai macam. Dan hal yang menjadi ini Bapak Ibu penentu bagi mereka ini begini. Pertandingan yang dilakukan oleh di kota Korintus itu merupakan sebuah kebanggaan bagi mereka. Itu merupakan sebagai identitas budaya mereka. Jadi ketika Paulus menggunakan gambaran sebuah pertandingan, maka orang-orang di Korintus sudah memahami ilustrasi tersebut. Dan di sisi lain, ketika Paulus menggambarkan orang percaya, itu sebagai bentuk pertandingan, dan Paulus juga menggambarkan dirinya sebagai atlet. Sebagai atlet.
Karena atlet itu merupakan sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan. Mengapa Paulus menggunakan kata atlet dalam hal ini, Bapak Ibu? Karena Paulus mengetahui betul. Ia mengetahui bagaimana seorang atlet itu mempersiapkan diri sebelum bertanding. Jadi kemenangan yang mereka peroleh itu merupakan sebuah kebanggaan seorang atlet. Kemenangan yang mereka capai itu merupakan sebuah kejayaan yang mereka peroleh bagi atlet. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya apakah orang-orang yang di Korintus yang menonton pertandingan ini jaya juga nggak? Nggak, Bapak Ibu, saya tidak tahu karena Paulus tidak menyoroti hal itu. Tapi kalau di zaman sekarang Bapak Ibu, saya bisa menjawab. Ya, biasanya warga negara plus 62 kalau melihat sebuah pertandingan bola, mungkin misalnya yang main Real Madrid versus Barcelona, pasti ada banyak. Ayo pasang-pasang. Siapa yang mau taruhan 1 juta? Ya, itu merupakan sebuah kejayaan bagi penonton. Ya, saya tidak mengklaim orang di Korintus melakukan hal demikian, Bapak Ibu. Jadi yang saya mau soroti begini, Bapak Ibu. Seorang atlet yang ingin menang, Bapak Ibu, harus memiliki ciri-ciri yang penting. Kedisiplinan itu sudah dibentuk dalam diri mereka. Mulai dari disiplin waktu, disiplin latihan, disiplin makan, pola makan, Bapak Ibu dijaga. Disiplin gaya hidup, disiplin istirahat. Untuk apa? Ya, untuk mereka dikuatkan di dalam hal ini, Bapak Ibu. Pokoknya mereka menjalani hidup mereka itu penuh dengan kedisiplinan tingkat tinggi dan super ketat, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mereka dikuatkan. Karena jika mereka gagal untuk disiplin, Bapak Ibu, maka percaya mereka tidak akan bisa bertanding lagi. Mereka sudah tidak berdaya lagi untuk bertanding. Mereka sudah tidak berdaya untuk bertanding, Bapak Ibu. Jadi yang saya mau soroti, bahkan Paulus yang mau soroti dalam ayat ini, Bapak Ibu, atlet itu memiliki kedisiplinan hidup. Karena dari kedisiplinan hidup, cara kita berpikir, cara kita bertindak, bahkan cara kita berkata sesuai dengan kebenaran. Dan seharusnya gambaran ini, Bapak Ibu, sudah menjadi pelajaran penting bagi kita. Karena penghambat terbesar, Bapak Ibu, untuk kita menaikkan standar rohani kita, itu seringkali gagal dari apa? Ketidakdisiplinan. Disiplin itu mencerminkan kedewasaan iman kita, Bapak Ibu, yang mendorong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yang mendorong kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan di zaman yang sekarang, Bapak Ibu, ya, penghalang terbesar juga dalam pertumbuhan rohani kita adalah kedisiplinan. Mungkin itu tidak terlihat dari dalam, Bapak Ibu, dan itu tidak tertuju apa yang terjadi dari luar kita, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari hal-hal yang kecil, kemudian kita biarkan untuk terjadi. Mungkin rasa malas, mungkin juga menunda-nunda waktu. Tetapi saya percaya, Bapak Ibu, kita semua yang berada di dalam ruangan ini adalah pribadi-pribadi yang disiplin. Amin ya. Amin. Tapi kurang menghargai waktu, Bapak Ibu. Contoh sederhana, ibadah kita diadakan dimulai pukul 9, ada yang datang pukul 9.15, ada yang datang pukul 9.10. Tapi percaya, Bapak Ibu, ini bukan hanya tertuju kepada Bapak Ibu, tertuju juga kepada saya secara pribadi, Bapak Ibu. Saya juga seringkali gagal dalam hal ini. Saya juga seringkali menunda-nunda waktu. Bapak Ibu, yang saya mau sharingkan begini, dampak negatifnya adalah begini. Kita kehilangan momen untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita kehilangan momen untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya, ya tidak ada, Bapak Ibu. Itu bukan hal yang benar. Itu bukan hal yang benar. Ya,
Jadi saya percaya kita semua berada di ruangan ini sama-sama berproses. Sama-sama berproses untuk disiplin hidup kita. Mulai dari waktu ibadah. Mulai dari waktu persekutuan kita. Mulai dari waktu berdoa. Mulai dari waktu membaca firman Tuhan. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan kiranya dalam hal ini kita dikuatkan. Dan kita dituntun untuk kita disiplin menghidupi kemenangan itu. Jadi yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, hal yang dapat kita lakukan untuk menghidupi kemenangan. Jika yang pertama, kita disiplin untuk menghidupi kemenangan itu, maka yang kedua seharusnya tindakan kita Bapak Ibu, itu fokus pada tujuan yang kekal. Yang kedua, fokus kita itu pada tujuan yang kekal. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-25. Mungkin bisa ditampilkan di ayat 25. Ya. Ayat 25 berkata demikian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan ayat ini Paulus tidak hanya memberikan gambaran orang percaya itu seperti sebuah pertandingan. Tetapi Paulus juga memberikan dua gambaran yang menjadi fokus utama manusia. Dan tanpa kita sadari saat ini Bapak Ibu, apa yang kita fokuskan, itu akan menuntun kita untuk menentukan apa yang kita inginkan. Bahkan tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita rela berbuat apa saja. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang bernilai dalam pandangan kita. Dan di dalam ayat ini Paulus menyoroti dua fokus utama. Yaitu yang pertama, fokus mahkota yang fana. Dan yang kedua, fokus mahkota yang abadi. Fokus mahkota yang fana Bapak Ibu itu mengajarkan kita pada hasil yang cepat. Itu mengajarkan kita pada kenyamanan. Itu mengajarkan kita pada pencapaian. Contoh, seseorang yang memilih jalan pintas. Jalan pintas. Saya pernah membaca penelitian Bapak Ibu. Di sana berpendapat bahwa seseorang itu bisa memanipulasi. Seseorang itu bisa memanipulasi keadaan yang mungkin terlihat baik. Padahal sesungguhnya itu menyimpan kepahitan yang luar biasa. Seseorang yang berkata rohani, itu juga termasuk saya Bapak Ibu. Saya tidak mengklaim Bapak Ibu. Jangan berharap saya mengatakan rohani ini apakah saya benar Bapak Ibu. Tidak, saya juga seringkali gagal. Saya seringkali gagal dalam hal ini. Seseorang yang suka berbicara rohani Bapak Ibu, padahal sesungguhnya itu apa? Tanpa disadari perkataannya itu menjatuhkan orang lain. Perkataannya itu dapat memperburuk nama baik orang lain. Jadi jika kita ada dalam posisi ini, jika kita tidak membereskan Bapak Ibu, percayalah, kita akan meledak suatu saat. Saya seringkali memberikan gambaran kepada teman-teman di pastori. Dan hal ini juga saya pelajari kepada senior saya terdahulu. Saya sering mengatakan, ingat kalau kamu ada kepahitan, tolong bereskan. Tahu, tong sampah. Kalau ditumpuk terus sampahnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Itu suatu saat akan mengeluarkan bau yang sangat bau. Dan begitu juga dengan kita. Jika hati kita itu ibaratnya tong sampah, kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan perkataan kotor, percayalah Bapak Ibu, suatu saat itu akan meledak. Suatu saat akan tercium baunya. Itu dalam duniawi. Dalam Alkitab, perspektif Alkitab ada Bapak Ibu. Kita belajar dari kisahnya Saul, Raja Saul. Saul pernah juga mengalami hal demikian. Ia mengejar kerajaan yang fana. Ia menyimpan kepahitan.
Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga meledak. Meledak dalam hal apa? Kemarahan. Meledak dalam hal apa? Dendam terhadap Daud. Dan hingga pada akhirnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi itulah contoh mahkota yang fana Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua, mahkota yang abadi atau mahkota yang kekal. Itu seringkali mengajarkan kita untuk kesetiaan. Membentuk karakter kita untuk mempermuliakan Tuhan. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya itu kebalikan dari mahkota yang fana. Kita bisa tetap memilih untuk berkata jujur, kita bisa membereskan hati kita jika kita menyimpan suatu kepahitan, dan kita bisa merendahkan diri, bahkan memperhatikan sesama kita. Jadi perbedaannya sangat terlihat Bapak Ibu. Nilai kerajaan fana itu berubah-ubah, sedangkan nilai kerajaan abadi atau nilai kerajaan kekal itu tidak pernah berubah. Sesuai pujian yang telah kita nyanyikan tadi. Jadi Bapak Ibu, hal yang dapat kita pelajari dalam hal ini Bapak Ibu begini. Nilai dunia dan nilai kekal Bapak Ibu adalah dua hal yang sering itu menyita perhatian kita. Dua hal ini sering menyita keperhatian kita Bapak Ibu. Itu seolah-olah menuntut kita untuk memilih salah satu. Jadi yang saya mau sampaikan dan saya mau tekankan Bapak Ibu, ya meskipun kita berada dalam posisi itu, tapi ya jangan boleh atau tidak boleh menghilangkan kita untuk memilih tujuan yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, memilih hal-hal yang membangun dan menolak hal-hal yang melemahkan iman kita Bapak Ibu, itu merupakan suatu bagian atau cara hidup kita untuk menghidupi kemenangan. Dan hal ini telah dianugerahkan bagi kita Bapak Ibu. Dan tindakan itu mengarahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hal ini sudah menjadi refleksi bagi kita saat ini. Kita menilai cara hidup kita. Apakah selama ini saya, Bapak Ibu Saudara sedang mengejar hal-hal yang fana, atau sebaliknya kita mengejar hal-hal yang kekal. Kiranya dalam hal ini Bapak Ibu kita dikuatkan untuk menghidupi kemenangan kita. Jadi yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu, berlarilah untuk menang. Di sana kita belajar langkah yang pertama dalam pertandingan rohani itu kita bisa hidup disiplin untuk menghidupi Injil, untuk menghidupi kemenangan. Ketika kita setelah menghidupi kemenangan Bapak Ibu, maka langkah yang kedua, fokus utama kita, tujuan kita itu berfokus pada hal-hal yang kekal. Ketika tujuan utama kita berfokus pada hal-hal yang kekal, maka percayalah Bapak Ibu, hal yang ketiga kita kembali dari tema kita, berlarilah untuk menang, yaitu menghidupi kemenangan itu, menghidupi keselamatan itu, bukan untuk memperoleh. Bapak Ibu, kita bisa bertahan, kita bisa setia, kita bisa berlari sampai akhir. Semua itu karena anugerah. Karena tanpa anugerah Bapak Ibu, kedisiplinan kita akan mudah melemah. Tanpa anugerah, fokus utama kita akan goyah. Tanpa anugerah Bapak Ibu, setiap langkah kita akan terhenti. Jadi Allah bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menghidupi pekerjaannya. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan saat ini, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur. Pada kesempatan pagi ini, kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk kami menghidupi kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap kami
untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Dan apa yang telah diajarkan melalui firman-Mu pagi ini, dapat kami melakukannya ya Tuhan. Ampuni jika selama ini kami lalai untuk disiplin. Kami hanya mengejar keinginan-keinginan kami, yang tanpa kami sadari kami semakin dijauhkan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami. Karena kami percaya Tuhan memiliki cara, segala cara untuk membawa kami kembali kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi kami menerapkannya dalam aspek hidup kami. Biarlah setiap hari yang kami teladani adalah Kristus. Yang dapat dilihat adalah kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih. Hamba-Mu telah selesai untuk berkata. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami. Untuk firman tertanam dalam hati kami. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga menyaksikan bagaimana cinta Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 tahun. Di dalam rumah tangga kami, ya kami adalah berempat adalah orang yang ekstrovert. Jadi segala sesuatu itu mesti diekspresikan. Jadi itulah yang membuat segala sesuatu itu tidak menutup-nutupi. Apapun itu situasinya, kondisinya itu pasti langsung dibaca oleh kami sendiri maupun oleh orang lain. Ya, selama tahun ini, ya di dalam namanya rumah tangga pasti tidak pernah terlepas daripada namanya masalah. Ya, masalah itu pasti ada. Masalah itu dia datangnya dari kami sendiri sebagai suami istri, datang dari anak-anak, datang dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, semuanya pasti bertubi-tubi itu datang di keluarga kami. Tetapi di dalam permasalahan dan persoalan yang kami hadapi, satu yang kami sepakati setiap tahunnya di awal tahun, bahwa ya memang segala sesuatu kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak punya apa-apa, kita hanya punya Tuhan. Jadi ketika mengalami segala sesuatu, ya memang secara manusia itu, ya terkadang aduh Tuhan kami sudah istilahnya bahasa Jawanya bilang ente-entean. Ya kami sudah di titik tidak mampu lagi. Disitulah kami ya diajari Tuhan bahwa segala sesuatu itu butuh namanya proses. Tuhan ingin supaya kami ya tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan kemampuan kami, tapi Tuhan ingin kami berharap kepada Dia, beriman kepada Dia. Jadi yang firman Tuhan menguatkan kami di dalam permasalahan rumah tangga kami, bahkan yang segala sesuatu yang kami hadapi, ya satunya yang kami lakukan itu ya berdoa. Dari firman Tuhan yang mendasarinya itu di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerimanya, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi ini yang menjadi pegangannya kami, walaupun ngos-ngosan, walaupun sepertinya tidak sabar, tapi inilah mengajarkan kami untuk kami datang kepada Tuhan, mengimani bahwa Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Dan Tuhan pasti akan membimbing kami. Tuhan pasti akan menuntun kami untuk kami bisa melewatinya. Karena kalau mengandalkan kekuatan manusia tidak bisa. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, walaupun prosesnya sakit, tidak enak, tapi
endingnya pasti baik. Itu saja yang kami saksikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Asis sebelum kami mempersembahkan pujian 1. Baik, terima kasih. Tuhan itu kasih sangat luar biasa buat keluarga saya. Dan bagi di tempat ini juga Tuhan masih kita karena kasih Tuhan. Baik, saya sebagai pribadi, mungkin keluarga saya, istri saya sudah disampaikan. Saya sendiri, kenapa saya kesaksian ini? Karena selama 1 tahun, kita boleh jalan ke sini, jalan ke sana, tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saya 2002, sebentar lagi kita mengakhiri 2025 ini, saya sangat bersyukur ya atas atasan saya. Ya, saya sebelum itu saya minta maaf, Cemeli, Ko Agung, saya minta maaf ya. Saya memang merasakan kasih Tuhan buat saya ya. Karena saya memang kadang-kadang egoisnya tinggi juga. Tapi saya belajar dari Ko Agung sama Cemeli itu sangat memberikan kami itu kasih yang benar. Karena di pekerjaan kami itu memang kenapa saya berbicara tentang kasih? Karena di pekerjaan itu mereka memimpin anak buahnya itu dengan kasih yang sangat luar biasa. Saya mengalami, baru 7 bulan saya bekerja di situ, tapi memang saya merasakan. Minggu lalu saya kesaksian ini memang sangat lucu, tapi membuat kita itu merasakan. Karena 2 minggu yang lalu kami lembur. Kami lembur itu dari pagi sampai jam 9 kalau nggak salah. Pagi, siang kami makan bersama. Karena di perusahaan di tempatnya atasan saya itu kami bekerja, kadang lembur kami makan bersama. Siang kami makan, sore lagi karena barang kami masih bekerja. Akhirnya dari Ko Agung suruh cewek-cewek masak. Ini sangat lucu sebenarnya. Sudah dimasak ayam semua sambal sudah dimasak semua. Sudah dimasak semua, waktunya kami mau makan. Ketika kami makan, biasanya lewat grup, Ko Agung langsung ya, ayo merapat. Kami sebagai karyawan, kami datang menuju tempat makan. Kami makan ini, semua yang ada makanan ini kami makan semua. Tanpa atasan kami. Mereka masih di atas, kita di bawah guyun-guyun makan enak-enak sambil semua dihabisin semua. Ketika sudah selesai kami cerita, mereka turun ke bawah. Loh, mana makanannya? Sudah habis. Ternyata Ko Agung turun dari atas, bawa tahunya 1. Ini sebenarnya sangat menusuk hati kami sebenarnya. Bawa tahunya 1, nasinya ada. Lombok sambalnya juga kami habisin semua. Tapi kami tertawa sambil takut. Saya bilang gak usah takut. Memang ini sudah terjadi. Mau apa lagi? Akhirnya bosnya turun, Ko Agung turun sambil makan. Nasi putih sama tahu sambil ngomong, Tuhan berkati kalian. Waduh, saya dalam, ya apa kita ini. Sambal yang masih sisa, digaru-garu sama ini. Itulah yang membuat kami itu belajar tentang kasih dari atasan kami. Memang ini anak buah di situ, memang kita bekerja sambil guyung apapun beratnya.
Kadang ya kami muat bisa sampai puluhan ton, tapi kami guyung, akhirnya bisa selesai. Dari situ kami duduk, nah kan teman-temannya kan kebanyakan Muslim. Kita duduk, habis itu kita keluar, kita duduk bareng-bareng, mereka takut. Alasannya, waduh, kita ya apa ini nanti dipecat semua ini. Saya bilang, gak usah takut. Anak Tuhan pasti mengasihi kita. Tenang aja. Itu orang baik pasti diberkati Tuhan. Dan saya kadang-kadang saya pulang ke rumah, saya bilang istri saya, doa kami dalam pekerjaan saya supaya bisa ya berkatnya tambah banyak. Nah, itu yang saya kesaksian ini bukan karena kehebatan kami, tapi Tuhan menolong siapa saja untuk memberkati orang lain. Mungkin kesaksian ini yang membuat kami harus berjuang karena kasih Tuhan. Bagi kita semua juga yang ada di tempat ini, kita ini bekerja kayak seperti pelayanan. Sama aja seperti tempat ini. Ini rumah Tuhan. Ketika kita melayani dengan tulus hati kita, Tuhan akan memberkati kita apapun sulitnya kita. Jadi jangan kerja di sini, ada Bapak Gembala, pura-pura kerja, sibuk kerja. Ketika tidak ada gembalanya, tidur ngorok. Jangan. Manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Sama dengan pekerjaan kita juga. Kamu ngumpet, bosnya nggak lihat. Tapi Tuhan lihat. Jadi itu yang kami tetap bersyukur. Ini 2027 ini mungkin 2025 ini kita sebentar lagi kita lewatin, di 2026 ini nanti kita akan dilewati. Jadi kami menyaksikan sebuah lagu ini mungkin lagu dari zaman lama tapi ya mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Mau nambah satu kalimat aja ya dari kesaksiannya Pak Asis. Waktu itu saya sampaikan bahwa ya, memang hidup manusia itu kita butuh namanya kerendahan hati. Ya, dan butuh namanya bijaksana. Jangan sampai karena makanan sudah sediakan banyak, kamu gak ingat orang lain. Tapi berpikirlah untuk ingat lain. Dan karena bosmu juga, karena dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sehingga punya kerendahan hati. Ketika dia turun, makanannya sudah habis tapi punya kasih untuk kalian. Jadi belajarlah untuk berhikmat, belajarlah untuk mengasihi orang lain juga. Ingat, bukan hanya diri sendiri, tapi ingat orang lain. Saja tambahannya memuji Tuhan dengan pujian, ku tahu Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bimbinglah daku ya Yesus,
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagai seluruh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagai seluruh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya suksana. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan mempersembahkan lagu dari keluarga besar Bapak Yakub, Gabriel dan Jojo. Kita mulai.
akan ada satu persembahan lagi dari keluarga besar Bapak Yakub. Mohon ditunggu sebentar. Kreasi. Baik, jemaat Tuhan, sebelum kita akan mengedarkan kantong persembahan, mari kita tenangkan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati hidup kami, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, semua apa yang kami lakukan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan semuanya sebagai ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Engkau berkati yang akan mengelolanya sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan. Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ada Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dan Dia pun akan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada
ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan doa kami pada saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati hidup kami. Terlebih khusus Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa melawat kami, menegur kami Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang bisa kami dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi landasan hidup kami Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bisa memuji memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang bisa kami terima sampai detik ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami. Engkau telah mencukupkan setiap kebutuhan yang kami perlukan. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan juga yang boleh kami hadapi. Dan kami akan percaya dalam setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, mereka bisa terus mengandalkan Engkau. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kami hadapi, jemaat-jemaat Tuhan tidak pernah lari daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka terus berpegang teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, biarlah jemaat Tuhan ini semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, senantiasa hidup di dalam Engkau. Terlebih Tuhan, mereka terus memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga setiap kegiatan-kegiatan rohani gereja yang telah disediakan oleh gereja, jemaat Tuhan benar-benar memiliki kerinduan untuk mengikuti akan ibadah itu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan mengenal apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami NKRI. Kiranya Engkau tetap pelihara bangsa kami yang kami cintai ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap dalam kestabilan politik ya Tuhan, di dalam ekonomi dan di dalam sosial juga. Kami memohon ya Tuhan, agar harga-harga barang yang ada pada saat ini, kebutuhan-kebutuhan kami dapat terjangkau Tuhan, sehingga masyarakat kecil Tuhan bisa memenuhi kebutuhan mereka Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga setiap kebijakan membawa kesejahteraan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Sumatera Tuhan sedang mengalami bencana alam. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menguatkan mereka yang kehilangan tempat tinggal, yang kehilangan keluarga dan kehilangan pengharapan saat ini. Tuhan, biarlah di dalam keadaan yang
Tuhan izinkan terjadi pada saat ini, mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka masih memiliki harapan kepada Engkau Tuhan, percaya bahwa Tuhan masih menolong. Biarlah di dalam hidup mereka percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau pakai para pemerintah saat ini, lembaga kemanusiaan, serta setiap orang yang tergerak untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, biarlah mereka bisa memberikan keputusan yang tepat dan pertolongan yang tepat, agar mereka bisa mengalami pemulihan dan bantuan ya Tuhan. Kami tahu keadaan ini sangat memilukan ya Tuhan, tetapi biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau, dan terutama semakin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan persiapan Natal kami yang akan dilaksanakan tanggal 21 dan juga Natal sekolah minggu, Natal PRWK. Tuhan, kiranya Engkau berkati persiapan Natal kami ini. Engkau berkati para panitia, sehingga panitia ini Tuhan bisa bekerja sama, memiliki satu roh Tuhan, bergandengan tangan untuk menyukseskan acara ini. Sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan semakin mengenal Engkau, mengenal kasih Tuhan melalui kelahiran Yesus. Biarlah perayaan Natal ini tidak sekedar euforia Tuhan, tapi kami benar-benar memaknai kasih Kristus yang sudah kami terima, dan kami bisa membagikan kasih Kristus itu kepada semua orang. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, ada banyak doa-doa yang masih belum kami naikkan di hadapan Tuhan, tetapi kami akan percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan jemaat Tuhan, dan Tuhan akan menjawab, mencukupi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bila sebentar juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin, sertai, dan Tuhan pelihara di dalam perjalanan sebagaimana Tuhan telah mengantarkan kami dengan selamat di tempat ini. Dan dalam 1 minggu ke depan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, dan kami rindu Tuhan, kami menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus melalui hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, jauh dari kesempurnaan, tetapi kami sempurnakan melalui darah anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih
memberkati.